Bangunan semi permanen berukuran 5 kali 3 meter berdiri tegak di tengah perumahan Kompleks Dirgantara. Kompleks yang terletak di Jalan Babarsari, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ini mayoritas dihuni para mahasiswa perantauan dari luar daerah. Sebut saja namanya Warung Buparti. Demikian para pembeli biasanya menyebut, meskipun nama yang tertulis di banner adalah Warung Dirgantara. Tempat ini menjual berbagai menu makanan dengan harga terjangkau, terutama bagi mahasiswa perantau. Berjajar kursi dan meja panjang yang menjadi tempat biasa para pembeli menyantap pesanannya. Tidak lupa sendok dan garpu tertata rapi di atasnya. Kita panggil saja Suparti, wanita berusia 43 tahun, dan suaminya si Aris yang berusia 44 tahun, merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Gunung Kidul, daerah Yogyakarta. Kesehariannya menjual berbagai makanan dan minuman untuk mereka yang ingin mengisi perut laparnya. Usaha yang sudah ditekuni bersama sang suami sejak di tahun 2004 hingga kini masih menjadi mata pencaharian utama mereka. Dulu awal membuka sekitar 2004, awalnya datang ke Dirgantara merawat orang jompo, tapi 1 tahun kemudian meninggal. Setelah itu Suparti merasa jika bekerja ikut orang bakalan kurang mandiri ke depannya. Kebetulan saat itu ada kesempatan untuk berjualan makanan setelah meminta izin kepada Pak Budi sebagai kepala RT Dirgantara untuk menggunakan lahan kosong yang ada di daerah itu. Mayoritas pelanggan warung Suparti adalah mahasiswa dan juga para pekerja di sekitar Kompleks Dirgantara. Sekitar pukul 12 siang menjadi puncak kepadatan para pembeli pada tempat makanan tersebut. Tidak ayal antrean beberapa orang tampak terlihat saat memasuki jam makan siang. Ahmad Prayoga adalah mahasiswa Universitas Atmajaya. Sudah sejak lama tinggal di salah satu indekos yang terletak di Kompleks Dirgantara. Sudah sejak lama pula ia mengandalkan Warung Buparti sebagai tujuan kala perutnya lapar. Harganya sangat murah dibanding tempat makan yang lain soalnya. Sekali makan dengan nasi telur sama orek tempe hanya 6.000. Jadi bisa sekali buat hemat pengeluaran, ujar Ahmad Prayoga. Namun kini tempat yang sering terlihat ramai pada jam makan siang pada masa pandemi COVID-19 menjadi sangat sepi. Efek pandemi COVID-19 sangat terasa bagi usaha yang terbilang sederhana. Pelanggannya yang merupakan mahasiswa dari luar kota satu persatu meninggalkan tanah rantau karena pemerintah menetapkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar. Wanita parubaya tersebut mengaku, dulu saat keadaan normal, kurang lebih 15 kg nasi habis terjual dalam sehari. Namun kondisi tersebut tidak lagi ia alami selama pandemi COVID-19. Pada puncak pandemi tahun 2021, warung dengan atap esbes seng tersebut hanya mampu menjual 2-3 kg nasi dalam sehari. Itu pun habis untuk konsumsi pribadi. Terkadang dalam sehari sering merugi daripada untungnya, hingga Buparti dan suami mengganti jam bukanya hanya malam saja agar tidak rugi. Seiring berjalannya waktu pandemi yang mulai bisa dikendalikan, kini perlahan warung Buparti mulai ramai seperti sedia kala, meskipun belum sepenuhnya. Mahasiswa yang mulai berkegiatan lagi di kampusnya membawa dampak positif kepada penjualan tempat makan tersebut. Dengan iringan suara menggoreng salah satu menu pesanan pembeli, dalam sehari setidaknya habis 7 kg. Angka tersebut memang setengah dari penjualan normalnya dulu. Tetapi hal itu ia syukuri. Setidaknya tidak ada lagi rugi yang ia tanggung.
Namun seiring berjalannya waktu, entah sebab apa, Bu Parti mengernyit heran. Sejak pagi belum ada satupun pembeli yang datang ke warung makannya. Tidak seperti biasanya. Itulah yang ada di pikiran Bu Parti. Bukan lagi masalah pandemi. Namun kali ini, warungnya mendadak sepi. Mahasiswa pun sudah banyak yang berangkat ke kampus. Namun tidak ada satupun yang mampir ke warungnya. Bu Parti pun terus menunggu dan menunggu. Benar-benar tidak ada satupun pembeli yang datang. Lalu kemudian, ia pun segera memutuskan untuk segera menutup warung makannya. Sambil berjalan masuk ke rumah, Bu Parti terus berpikir, sudahlah, mungkin hari ini saja warungku sepi. Besok pasti akan banyak pembeli yang datang, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, seperti biasa, Bu Parti kembali membuka warung makannya. Dia yakin sekali, pasti akan ada banyak pembeli seperti dulu. Bu Parti tersenyum senang saat ada seorang ibu-ibu menghampiri warung makannya. "Bu, saya beli tempe gorengnya," ujar ibu-ibu tersebut. Dengan sigap Bu Parti melayani ibu tersebut. "Ini uangnya, terima kasih ya." "Terima kasih kembali, Bu," jawab Bu Parti. "Sudah aku duga, hari ini pasti akan ada pembeli," ujarnya. Namun ternyata, sampai pukul 1 siang, hanya ada ibu-ibu yang tadi pagi membeli dagangannya. Dengan merasa kesal, Bu Parti membereskan warung makannya dan segera menutupnya. "Belum ada yang beli juga?" tanya Pak Aris suaminya. "Hanya ada satu pembeli, Pak. Aku sudah pusing. Kemarin kan warung kita laku, selalu ramai pembeli. Tapi sekarang, kalau begini terus, kita mau hidup bagaimana? Kita mendapatkan uang hanya dengan membuka warung makan ini," sentak Bu Parti dengan kesal. "Sabar saja, Bu. Kalau belum rezekinya, kita bisa apa?" ujar Pak Aris menenangkan. Ririn yang mendengar keributan dari dalam kamar segera keluar. "Kenapa, Bu?" tanya Ririn keheranan. "Ya sudah, kamu masuk kamar lagi," ujar Bu Parti sambil tersenyum. Ririn terdiam dan menundukkan kepala. Bu, uang sekolah belum dibayar 2 bulan, Bu. Uang buku juga belum. Bu guru nagih terus. Katanya kalau tidak dibayar-bayar, bisa-bisa aku disekors." Ririn berbicara takut-takut. "Bagaimana mau bayar uang sekolah dan bukumu? Warung kita saja akhir-akhir ini sepi, tidak ada pembeli." Bu Parti sepertinya benar-benar merasa kesal dan frustasi. Dia sangat bingung, mengapa warungnya sangat sepi sekarang. Pak Aris menghela nafasnya. "Bapak dan Ibu akan cari cara untuk membayarnya. Sekarang kita belum ada rezeki," kata Pak Aris sambil mengusap kepala Ririn. Ririn hanya mengangguk. Dia tahu ekonomi keluarganya saat ini masih pas-pasan saja. Mereka mendapatkan uang hanya dengan membuka warung makan. Mencari lowongan kerja memang sangat sulit sekarang. Dan buruknya warung mereka sedang sepi pelanggan. "Aku akan cari cara agar warung kita tidak sepi terus. Apapun itu caranya, akan aku lakukan, asalkan kita mendapatkan uang." Hari ini Bu Parti tidak membuka warungnya. Dia sudah bersikeras untuk sementara tidak akan membuka warungnya. Walaupun Aris sudah membujuknya, mereka harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Namun Bu Parti tetap pada pendiriannya. Dan hari ini warung makan mereka benar-benar tidak buka. "Ya sudah, Bu, aku akan cari lowongan kerja. Pekerjaan apapun itu akan aku terima," ucap Aris. "Baiklah, Pak," balas Bu Parti. Aris berjalan dengan kesal.
Dia tidak mendapatkan satu pekerjaan pun. "Sulit sekali mencari pekerjaan sekarang," gerutunya. "Pak." Aris menghentikan langkahnya dan kemudian berbalik badan. Ternyata salah satu dari beberapa bapak-bapak yang sedang berkumpul di sebuah pos ronda. "Sini saja dulu, Pak. Gabung sama kita. Sepertinya Bapak lagi ada masalah." Aris pun menghampiri mereka dan ikut duduk di pos ronda tersebut. "Iya nih, Pak. Saya lagi ada masalah. Warung makan saya sepi terus. Warung makan saya sepi terus, Kak. Sekarang warung makan saya sepi terus. Saya mau cari pekerjaan lain, tapi susah sekali," jelas Aris kepada bapak-bapak. "Saya ada usulan, Pak. Tapi itu pun kalau Bapak mau melakukannya." Aris menaikkan sebelah alisnya kebingungan. "Usulan seperti apa, Pak?" "Bapak bisa menggunakan cara yang instan, yaitu dengan melakukan pesugihan, perjanjian dengan dukun, agar warung makan Bapak banyak pelanggannya," ujar salah satu bapak dari mereka. Aris sedikit terenyak mendengarnya, tapi dia kemudian berpikir, jika warung makannya sepi terus, dia benar-benar tidak tahu lagi harus bagaimana. Ditambah sulit mencari lowongan pekerjaan. Jika melakukan pesugihan, dia tidak perlu susah payah mencari uang ke sana kemari. Dia memikirkannya sekali lagi. Tidak ada jalan lain lagi. Dia harus melakukan ini. "Baik, Pak. Saya setuju dengan usulan Bapak. Tapi, apa Bapak tahu dukun mana yang bersangkutan?" tanya Aris kemudian. "Saya tahu, Pak. Rumahnya jauh dari pemukiman warga. Nanti malam kita ke sana. Saya tunggu di tempat ini." Aris mengangguk. Setelah berterima kasih, dia segera pulang ke rumah. Namun masih ada sedikit keraguan di hatinya. Tapi keinginannya untuk mendapatkan uang menutupi semua itu. Sesampainya di rumah, Aris segera masuk. Dia tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa bahwa ia akan mengikuti pesugihan, termasuk kepada istri dan juga anaknya. "Dapat pekerjaannya, Pak?" tanya Bu Parti. Aris menggeleng. "Tidak, Bu. Tapi mulai besok, kita tetap akan kembali membuka warung makan." Setelah berkata begitu, Aris langsung masuk ke kamar. Bu Parti awalnya terlihat kebingungan, tetapi mau bagaimana lagi? Aris suaminya tidak mendapatkan pekerjaan, dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap membuka warung makan untuk mendapatkan uang. Begitulah yang ada di pikiran Bu Parti. Malam ini Aris sudah bersiap-siap untuk menemui sang dukun yang akan membantunya mendapatkan kekayaan. "Mau kemana, Pak?" tanya Bu Parti saat melihat suaminya hendak membuka pintu depan. "Ada urusan, Bu. Aku pergi dulu. Assalamualaikum." Lalu kemudian Aris bergegas pergi jalan kaki menuju pos ronda yang tadi siang ia datangi. "Waalaikumsalam," jawab Bu Parti dengan pikiran yang masih dipenuhi tanda tanya. Dengan langkah yang pasti, Aris sudah sampai di pos ronda tersebut. Seorang hansip dan 2 orang warga sedang duduk di sana. Salah satu warga tersebut adalah bapak yang akan menemani Aris ke tempat dukun pesugihan tersebut. "Mari, Pak, ikut duduk di sini," ucap hansip tersebut. Aris tersenyum. "Tidak usah, Pak. Saya sama Pak Slamet mau pergi," tolak Aris dengan halus. "Pergi kemana, Pak?" tanya seorang warga yang sedari tadi hanya diam. "Ke dukun," jawab Pak Slamet dengan santai. "Ah, serius? Mau ngapain ke sana?" "Ya mau dapat duit lah."
Kalian yakin? Hati-hati, akibatnya sangat besar loh. Syaratnya harus dipenuhi. Lagi pula, itu tidak baik dilakukan. Nasihat warga tersebut. Aris semakin ragu setelah mendengarkannya. Dia menjadi sangat bimbang. Singkat ceritanya, mereka sampai di sebuah rumah. Bukan rumah, lebih tepatnya gubuk yang sudah terlihat tua. Benar saja, tempat tinggal dukun ini jauh dari pemukiman warga. Dari luar suasana terlihat sangat angker. Pohon besar mengelilingi hampir seluruh gubuk itu. Aris sudah merasakan hawa yang tidak enak ketika dia baru saja sampai di sini. Ayo masuk Pak Aris, ajak Pak Slamet. Aris menarik nafasnya dan segera mengikuti Pak Slamet yang sudah jalan lebih dulu ke depan pintu gubuk itu. Permisi, Mbah. Permisi, panggil si Aris. Cukup sekali saja mereka mengetuk pintu. Seseorang sudah berdiri di depan mereka. Seseorang yang lebih tepatnya dukun itu hanya menjawab dengan suara daheman yang berat. Kami kesini ada keperluan untuk mendapatkan kekayaan secara instan, Mbah, dengan melakukan ritual pesugihan. Aris menjelaskan maksudnya. Dukun yang mengenakan baju hitam dan celana hitam serta rambut panjang gondrong itu menatap Aris dengan tajam dan segera membuka suara. Panggil aku Mbah saja, cepat masuk. Tanpa banyak berkata-kata lagi, Aris dan juga Pak Slamet segera masuk ke gubuk tua milik Mbah tersebut. Terlihat banyak sesajen-sesajen, bunga-bunga dan lainnya, termasuk juga barang-barang yang tidak Aris ketahui fungsinya. Yang pasti benda itu adalah benda-benda keramat. Ceritakan masalahmu, ucap Mbah itu. Aris menjelaskan, mulai dari warungnya yang sepi dan susah mencari lowongan pekerjaan. Mbah itu terkekeh. Itu sangat mudah, aku bisa membantumu, tetapi kau harus penuhi syaratnya. Jika tidak sanggup, kau dan keluargamu yang akan menjadi target. Aris menelan ludah. Dia memikirkan matang-matang lagi rencana ini. Baik, Mbah, saya akan penuhi syaratnya, jawab Aris dengan mantap. Singkat ceritanya, Mbah itu pun langsung melakukan ritualnya. Dan setelah ritual selesai, benar kata Pak Slamet, pesugihan genderuwo adalah cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Tetapi Aris harus mencari tumbal manusia sebagai syaratnya. Jika tidak bisa dipenuhi, dampaknya akan sangat besar. Sekarang sesosok genderuwo akan memberikan uang yang banyak kepada Aris. Genderuwo itu juga akan menghuni warung makan Aris yang terletak di depan rumahnya untuk menarik pembeli, sehingga uang Aris semakin banyak dan banyak. Walaupun Aris sedikit takut saat melihat sosok itu secara langsung. Badan yang tinggi besar, bulu lebat berwarna hitam, taring yang panjang, dan mata merah menyala. Tetapi dialah yang akan membantunya mendapatkan uang-uang tersebut. Ada rasa senang di hatinya, karena sebentar lagi dia akan menjadi kaya raya. Kalau soal tumbal itu mudah, yang penting uangku banyak, gumamnya kegirangan. Tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Aris membuka pintu rumahnya dengan perlahan. Istri dan juga anaknya pasti sudah tertidur. Namun baru saja dia akan menutup pintu, Bu Parti sudah berada di sampingnya. Kamu dari mana saja, Pak? Sudah larut begini. Aris menjawab gelagapan. Tadi urusannya merepotkan. Sudah, aku mau ke kamar dulu.
jawabnya, dan Aris segera berjalan menuju kamar. Bu Parti yang melihat itu dan terlalu memusingkannya, segera menyusul suaminya ke kamar. Dini hari Aris terbangun karena mendengar suara yang terdengar berat dan sangat menakutkan. Perlahan Aris membuka matanya. Dia melotot kaget saat melihat sesosok bertubuh tinggi besar dan berbulu hitam lebat sudah ada di samping ranjangnya. Apa maumu? Tanya Aris ketakutan. Aku memintamu untuk menyediakan tumbal dan juga sesajen di malam Jumat besok. Mulai sekarang, setiap malam Jumat, kau harus menyediakan itu untukku. Aku tidak mau tahu jika kau melanggar. Aku tidak akan segan-segan untuk mengusik kehidupan kalian, ujar sosok gendro itu. Aris mengangguk paham. Baiklah, aku pasti akan melakukannya. Sosok itu menyeringai dan segera menghilang dari sana. Aris mengubah posisinya menjadi duduk dan berpikir. Singkat ceritanya, Aris tersenyum sumringah saat melihat warung makannya yang kini sangat ramai oleh pembeli. Bahkan Bu Parti dan Ririn ikut melayani mereka. Kalau begini terus dalam waktu dekat, aku bisa jadi kaya raya. Batin Aris bahagia. Alhamdulillah ya Bu, warung makan kita ramai lagi, ujar Ririn dengan senang. Iya, Ibu sangat bersyukur Allah memberikan rezeki untuk kita, balas Bu Parti. Aris yang mendengar percakapan itu pura-pura tidak tahu. Dia terus memikirkan bahwa sebentar lagi dia akan segera menjadi tuan di kampungnya. Oh iya Bu, sore ini teman-teman bakal datang mau ngerjain PR bareng, izin Ririn kepada ibunya. Singkat cerita, di sore hari, ketiga teman Ririn datang ke rumahnya. Ririn menyambut mereka dengan senang. Ayo masuk, ajaknya. Namun Gita, salah satu teman Ririn, tampak gelisah. Matanya bergerak liar melihat ke sekitar warung makan tersebut, tanpa mendengar kalimat Ririn yang mengajaknya untuk masuk. Git, ayo masuk. Iya. Gita tersentak, tersadar dari lamunannya. Dia malah cengengesan untuk menutupi kegugupannya. Kamu kenapa? Tanya Ririn keheranan. Enggak, ya sudah, ayo masuk. Keempat anak itu sudah duduk melingkar di lantai. Kertas berserakan dan beberapa buku terbuka lebar. Sesekali mereka meminum sirup yang disuguhkan oleh Bu Parti. Rin, aku boleh ngomong sesuatu enggak? Bisik Gita takut-takut. Ngomong aja Git, balas Ririn sambil menulis jawaban di buku tugasnya. Tadi aku melihat di sekitar warung makan kamu ada makhluk badannya tinggi besar dan ada bulunya. Taringnya panjang sekali. Aku juga merasa seperti ada energi negatif di rumah kamu ini, Rin. Jelas Gita dengan pelan. Ririn menghentikan tangannya yang sedari tadi sibuk menulis. Dia menolehkan kepalanya ke arah Gita. Dia agaknya percaya dengan ucapan Gita barusan, karena Ririn sangat tahu Gita punya indera keenam. Serius Git? Gita mengangguk yakin. Itu sepertinya gendruwo, Rin. Seketika jantung Ririn berdegup kencang mendengarnya. Dia merasa sangat ketakutan sekarang. Alhasil selama mengerjakan tugas, dia tidak fokus karena terlalu memikirkan ucapan dari Gita. Tidak lama kemudian, mereka pamit pulang. Kami pulang dulu ya, Rin.
Maaf ya kalau kamu jadi kepikiran atau malah menjadi ketakutan. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Daripada dibiarin, perbanyak doa dan ibadah saja ya, Rin. Kalau itu makhluk sudah gangguin, panggil Ustadz saja. Tutur Gita sambil memegang kedua bahu Ririn. Ririn mengangguk dan tersenyum. Iya Git, pasti. Makasih ya. Kamu serius, Rin? Tanya Bu Parti sambil duduk di sofa ruang tengah. Ririn mengangguk. Iya Bu, Ibu tahu kan kalau kita itu punya indera keenam. Ibu jadi percaya tidak percaya nih. Sebelumnya rumah kita tidak pernah ada kejadian seperti ini. Kalau memang benar ada, rajinlah beribadah untuk meminta perlindungan kepada Yang Kuasa. Nasihat Bu Parti dengan bijak. Itu pasti Bu, jawab Ririn. Tiba-tiba Aris datang dan ikut bergabung bersama mereka. Ngomongin apa nih? Tanya si Aris. Ini Pak, kata temannya Ririn yang punya indera keenam, di sekitar warung makan kita ada genderuwo. Terus katanya rumah kita ada energi negatifnya. Ibu jadi was-was Pak, jelas Bu Parti. Aris terkejut mendengarnya. Nada bicaranya naik 1 oktav. Kalian percaya sama yang begituan? Belum tentu juga. Jangan mudah percaya dan berpikir yang aneh-aneh, ujar Aris. Setelah itu Aris bangkit dari duduknya dan segera berlalu menuju kamar. Bu Parti dan Ririn yang melihatnya hanya berpandangan antara heran dan bingung. Singkat ceritanya, warung makan yang kini berpindah di depan rumah itu benar-benar ramai. Buktinya untuk melayani para pembeli, perharinya Bu Parti dapat menghabiskan 4 kuintal beras. Di samping itu pengunjung yang hadir juga berada dalam antrean yang panjang. Sebelumnya rumah makan itu amat sepi. Dalam 1 hari, hanya ada 1 hingga 2 pembeli yang makan di sana. Akan tetapi, 5 bulan berjalan setelah perjanjian Aris itu, perubahan rumah makan itu amat drastis. Tampak seperti benar-benar tiba-tiba rumah makan tersebut kian ramai. Di depan rumah makan kini disediakan tempat parkir yang luas. Terdapat banyak mobil mewah dan motor yang berjajaran. Dan selama ini yang dijadikan tumbal oleh Aris adalah para pelanggannya. Bu Parti sendiri sebagai warga kompleks Dirgantara, dia terheran-heran. Kok setiap malam Jumat Kliwon pasti ada yang meninggal ya? Aneh sekali rasanya. Aris sendiri, ia hanya sibuk mencari nama-nama yang akan dijadikan tumbal. Jarang sekali ia membantu istrinya di warung. Sementara si Ririn, ia masih selalu kepikiran dengan omongan temannya tentang sesosok genderuwo yang berada di warungnya. Pernah sesekali ia melihat ayahnya bertingkah aneh dengan membawa 1 kantong bunga melati serta dupa yang dinyalakan. Seperti yang diarahkan oleh Mbak Dukun, Aris selalu memberikan sesajen untuk setan dan tumbal yang bersekutu dengannya. Semua dilakukan di 1 ruangan yang terletak di samping kiri bagian belakang warungnya. Semua dilakukan ketika istrinya sudah menutup warungnya. Karena siapapun tahu bahwa bersekutu dengan setan adalah perbuatan berdosa dan bisa mengundang amarah, apalagi amarah pengunjung warung makannya. Namun upaya Aris untuk menyembunyikan cara curang untuk bisnisnya akhirnya terbongkar. Suatu malam ia pernah pergi untuk menemui Mbak Dukun tanpa membereskan sesaji terlebih dahulu. Keesokan harinya, seorang pelanggan yang hendak ke toilet melihat ruangan yang digunakan oleh Aris dari sela pintu yang tidak tertutup dengan rapat. Dan selanjutnya adalah
ketidakpercayaan, dan pandangan negatif terhadap Aris. Warung makannya tidak lagi didatangi oleh orang-orang. Bahkan beberapa orang berani untuk membuang ludah ketika melewati warungnya. Kabar bahwa Aris melakukan pesugihan sudah tersebar luas, dan pada akhirnya sampai ke telinga Buparti. "Pak, benar apa yang diomongkan para warga, kalau bapak ini melakukan pesugihan," kata Buparti. "Iya Bu, benar." Aris pun tidak bisa berkata-kata apalagi. Akibat sudah terendus, Aris lebih berhati-hati dalam menyajikan sesajen. Namun kehati-hatian ini kemudian malah membuat ia melakukan kesalahan yang lain. Karena ingin membuktikan bahwa ia tidak melakukan pesugihan, ia terpaksa untuk tidak memberikan sesajen dan tumbal di malam Jumat Kliwon dengan alasan bahwa agar orang yang iseng untuk mencari kebenaran percaya terhadap dirinya. Namun pria itu sudah lupa bahwa tidak ada toleransi jika melakukan kesalahan dalam pesugihan. Hal buruk yang dijelaskan oleh Badukun menjelma menjadi penyakit misterius yang menjangkit anaknya secara tiba-tiba. Akhirnya satu perjanjian membawanya kepada penderitaan seumur hidup. Istri dan juga anaknya meninggal dunia sebagai tumbal bagi iblis atas pesugihan yang dilakukan oleh Aris. Musibah ini pada akhirnya mengganggu fisik maupun mentalnya. Ia tidak lagi memberikan tumbal dan sajen, dan warung makannya berakhir gulung tikar. Ia dirawat oleh tetangganya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali berbaring lemas di ranjang dengan iblis yang mengangkang di atasnya bersama tatapan yang sangat mengerikan. Langit masih saja mendung dan hujan deras tidak kunjung reda. Berawal dari kematian itu, Aris sangat menyesali kelakuannya selama ini. Tetapi apa daya, di samping karena kehilangan sudah terlanjur terjadi, orang-orang telah mengetahui kejahatan si Aris yang selama ini menggunakan pesugihan untuk melariskan warung makannya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.